wabarakatuh. Dalam pelayanan kesehatan, perawat sering melakukan aktivitas mengangkat, menarik, mendorong, dan juga mengangkat pasien. Aktivitas tersebut memiliki bahaya risiko ergonomi apabila dilakukan dengan posisi tubuh yang salah. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang disebabkan oleh posisi kerja yang tidak sesuai, gerakan berulang, serta penggunaan tenaga berlebihan, teknik mengangkat beban yang salah, sehingga dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal atau muskuloskeletal disorder merupakan salah satu masalah kesehatan kerja yang sering dialami perawat, terutama pada area punggung bawah, leher, dan juga bahu. Pada video kali ini akan diperagakan identifikasi hazard ergonomi, penilaian risiko, analisis akar penyebab kejadian, teknik body mekanik yang benar, safe patient handling, serta upaya pencegahan cedera kerja dan peningkatan patient safety. Perawat, saya diminta ke radiologi. Oh ya, baik, saya bantu ya untuk kursi rodanya. Nurse, apakah perlu bantuan memindahin pasien ke kursi roda? Tidak usah, tidak apa-apa. Baik, hati-hati ya. Iya. Saat itu kondisi ruang rawat cukup sibuk. Beberapa perawat sedang menangani pasien lain dan pasien harus segera dibawa ke radiologi. Terlihat perawat memindahkan pasien dengan berat badan sekitar 95 kg seorang diri tanpa menggunakan alat bantu transfer. Pada situasi ini terdapat beberapa hazard ergonomi, yaitu manual handling pasien, penggunaan tenaga berlebihan, posisi membungkuk, tidak menggunakan alat bantu transfer, serta pemindahan pasien oleh satu orang perawat. Kondisi tersebut meningkatkan terjadinya risiko cedera muskuloskeletal pada tenaga kesehatan. Kesalahan teknik transfer tidak hanya membahayakan perawat, tapi juga meningkatkan risiko pasien jatuh, cedera, dan mengalami ketidaknyamanan selama proses pemindahan. Aduh, punggung saya sakit. Maaf, Nurse, apakah nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Nurse, apakah nggak apa-apa? Mau saya bantu? Boleh. Permisi, Bu. Iya. Ibu kepala ruangan, saya mengalami nyeri punggung setelah memindahkan pasien. Saya ingin melaporkan kejadian ini sebagai insiden keselamatan kerja. Baik, terima kasih sudah melaporkan kejadian ini. Kami akan melanjutkan tindakan ini bersama tim K3RS agar kejadian ini tidak terulang kembali ya. Iya, Bu. Selain menyebabkan nyeri punggung pada perawat, kejadian ini juga hampir menyebabkan pasien kehilangan keseimbangan saat proses transfer. Kejadian seperti ini termasuk near miss yang harus dilaporkan dan dievaluasi. Mari kita identifikasi faktor risiko penyebab kejadian ini. Berdasarkan hasil hazard, ditemukan beberapa risiko. Yang pertama, mengangkat pasien seorang diri. Yang kedua, tidak menggunakan alat bantu transfer. Yang ketiga, posisi tubuh membungkuk saat transfer pasien. Yang keempat, penggunaan tenaga berlebihan. Yang kelima, beban kerja dan tekanan waktu pelayanan. Selanjutnya, kami akan melakukan penilaian risiko menggunakan risk assessment matrix. Berikut adalah tampilannya. Aktivitas mengangkat pasien seseorang diri memiliki likelihood tinggi dan service tinggi sehingga termasuk kategori risiko tinggi. Risiko tinggi memerlukan tindakan pengendalian segera untuk mencegah cedera kerja yang lebih serius. Mari kita identifikasi akar penyebab kejadian ini. Sebelum itu, kami ingin mengetahui kronologi kejadiannya. Waktu itu pasien harus segera dibawa ke ruang radiologi.
saya melihat perawat lain itu masih pada sibuk merawat pasien yang lain. Jadi saya memutuskan untuk memindahkan sendiri pasiennya ke kursi roda. Apakah saat itu tersedia alat bantu transfer pasien? Ada transfer bel, tapi saya tidak menggunakannya. Baik, berdasarkan hasil RCA penyebab langsung kejadian ini adalah sebagai berikut. Tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Perawat memindahkan pasien seorang diri, tidak menggunakan alat bantu transfer pasien, teknik body mechanic tidak dilakukan dengan benar, sedangkan penyebab dasar yang ditemukan meliputi 1. Kurangnya pelatihan ergonomi berkala, 2. Beban kerja tinggi dan tekanan waktu pelayanan, yang ketiga, budaya keselamatan kerja yang belum optimal. Jadi, kejadian ini tidak hanya disebabkan oleh individu saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor organisasi dari sistem kerja. Root cause analysis mengidentifikasi penyebab mendasar sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Berikut adalah cara pemindahan pasien yang benar sesuai prinsip Safe Painting Healthy. Sebelum tindakan kami mulai, mohon Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu. Nama saya Kamelia Cika, tanggal lahir saya 10 Januari 1970. Baik, dengan Ibu Cika. Di sini kami akan membantu Ibu untuk pindah ke kursi roda. Mohon ikuti instruksi kami. Baik, Mbak. Selanjutnya, kami akan memasang transfer bed dan meminta bantuan mata rekan kerja kami agar proses transfer bednya berjalan lancar. Baik, saya siap membantu proses transfer pasien. Transfer bel sudah terpasang, hotel tempat tidur dan kursi hotel sudah terkunci. Baik, kita mulai untuk memindahkan pasien. Kita mulai untuk memindahkannya. 1, 2, 3. Baik, posisi pasien sudah aman. Prinsip body mekanik yang benar meliputi punggung tetap lurus, tekuk lutut bukan membungkuk, posisi kaki selebar bahu, beban didekatkan ke tubuh, hindari memutar pinggang secara mendadak. Apa langkah pencegahan yang dapat dilakukan agar kejadian ini tidak terulang? Pencegahan dilakukan menggunakan pendekatan hierarchy of control, engineering control. 1. Penyediaan transfer bed, 2. shielding seat, 3. Alat bantu transfer mekanis, administrative control. 1. SOP transfer pasien, 2. Pelatihan ergonomi berkala, 3. Monitoring kepatuhan SOP. Seluruh tenaga kesehatan juga harus melakukan pegangan sebelum bekerja, melaporkan insiden dan meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan kerja. Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab seluruh tenaga kesehatan. Budaya keselamatan yang baik mendorong setiap penugasan untuk kerja sesuai SOP, melaporkan insiden dan saling mengingatkan terhadap potensi bahaya. Cedera muskuloskeletal yang berulang dapat menyebabkan hernia necrus pulposus, HNP, keterbatasan fungsi kerja, absensi berkala berkepanjangan hingga penurunan kualitas hidup tenaga kesehatan. Bu, mohon selama proses pemindahan, Ibu ikuti instruksi kami dan tidak bergerak sedikit pun, Ibu. Baik, Nurse. Bu, apakah posisinya sudah nyaman? Sudah. Baik, kita bisa menuju radiologi dengan aman. Baik, penerapan body mekanik dan safe painting healthy tidak hanya melindungi tenaga kerja kesehatan, tetapi juga mencegah pasien jatuh dan mengalami cedera. Keselamatan tenaga kerja dan juga keselamatan pasien merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam pelayanan kesehatan. Penerapan body mekanik yang benar, identifikasi hazard, penilaian risiko, root cause analysis, safe patient handling, serta budaya keselamatan kerja merupakan langkah penting dalam pencegahan cedera muskuloskeletal pada tenaga kesehatan. Pelayanan yang aman hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan yang
bekerja dalam kondisi sehat, aman, dan terlindungi dari hazard di tempat kerja. Keselamatan tenaga kesehatan adalah bagian dari keselamatan pasien. Utamakan